Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Sebelum pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 tentang perkembangan teknologi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat menulis dan menceritakan peran orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian dengan tepat. Dengan bercerita tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian, siswa dapat menjelaskan manfaat keberadaan orang-orang di lingkungan sekitar yang terlibat dalam pembuatan pakaian yang tepat. Selanjutnya, dengan mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian, siswa dapat menuliskan cerita tentang dampak positif adanya keberagaman jenis pakaian di lingkungan sekitar. Dengan melakukan percobaan terhadap beberapa bentuk bangun datar, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri putar dengan menggunakan benda yang konkret. Dengan berlatih, siswa dapat menentukan banyaknya simetri putar pada sebuah bangun datar menggunakan benda yang konkret. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian yang berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas, serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar kita. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh ulat sutra seperti pada gambar di bawah itu. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan menggunakan mesin-mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju seperti ini. Mereka menjahit berbagai macam jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian dengan bantuan pemintalan dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah anak-anak, setelah kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuatan pakaian. Misalnya di situ dicontohkan siapa? Di situ petani. Mengerjakannya apa? Menanam kapas. Di mana? Di kebun. Yang dihasilkan adalah kapas. Kemudian contoh yang kedua misalnya petani sutra. Mengerjakannya apa?
memelihara ulat sutra di mana? Bisa di kebun atau di pekarangan. Apa yang dihasilkan? Ulat sutra. Nah, setelah itu anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya. Amati kembali tabelmu, berdiskusilah dengan orang tuamu atau kakak-kakakmu. Sampaikan kesimpulan itu kepada Bu Guru. Kemudian ayo menulis. Kamu sudah berdiskusi dengan kakakmu atau orang tua kamu. Tulislah hasil diskusi kamu pada tempat yang tersedia. Di situ ada orang-orang berjasa membuat pakaian. Nah, itu karena anak-anak itu belajar di rumah, ya didiskusikan di rumah. Nanti kalau anak-anak sudah masuk, nanti dipelajari bersama-sama dengan Bu Guru. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru seperti Bu Guru, dokter seperti mungkin orang tua kamu, dan lain-lainnya. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Kemudian ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motif kain adalah persegi. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Yang kedua, guntinglah gambarmu dengan rapi. Yang ketiga, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Yang keempat, tentukan titik pusatnya. Yang kelima, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Yang keenam, cobalah memutar karton persegi searah jarum jam. Yang ketujuh, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Yang kedelapan, cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Yang kesembilan, berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan: 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari 1 putaran. Memiliki titik pusat. Nah, anak-anak, itu ada gambar segitiga dapat dilihat. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukanlah langkah-langkah seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Ya, berilah tanda centang jika memiliki dan beri tanda silang jika tidak memiliki. Contohnya bangun datar, persegi, memiliki simetri putar tidak. Kalau mempunyai, dicentang, banyaknya berapa juga dicentang. Misalnya persegi panjang, memiliki simetri putar tidak. Kalau tidak, disilang, banyaknya juga disilang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, dari kesimpulan pembelajaran hari ini: 1. Merubah bahan dasar sampai ke pasar, seperti kulit domba yang ditenun menjadi bahan kemudian dijahit menjadi pakaian. 2. Belajar tentang simetri lipat bangun datar pada kertas karton. Anak-anak, sekian pelajaran dari Bu Guru. Semoga anak-anak dapat menerimanya
dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Bisa minta bantuan keluargamu, misalnya ayah, ibu, atau kakak kamu. Sekian dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.